Sehingga motivasi atau keyakinan bahwa seorang calon itu tidak terlalu butuh atau tidak butuh partai politik itu kemudian dia sampaikan dengan bahasa yang sangat-sangat menyinggung. Ini setelah selesai pelantikan DPR dan pimpinan DPR, ternyata muncul satu pertanyaan, yakni di mana Gibran? Kenapa Gibran nggak hadir di acara pelantikan DPR? Padahal semuanya itu hadir gitu. Sementara Gibran kan posisinya dia adalah calon wakil presiden terpilih yang dalam beberapa hari ke depan dia akan segera dilantik sebagai wakil presiden. Kenapa Gibran tidak ada dalam acara pelantikan DPR? Padahal Pak Prabowo ada gitu ya, menteri-menteri ada, Presiden Jokowi juga ada, pimpinan partai, mantan wakil presiden juga hadir gitu ya. Tapi Gibran ini nggak ada. Di mana Gibran gitu? Apalagi dalam beberapa berita-berita media yang ada, yang kita ketahui, memang Gibran ini sangat jarang-jarang sekali bertemu dengan Prabowo Subianto. Sehingga ini kemudian memunculkan kecurigaan atau pertanyaan, jangan-jangan gitu ya, memang hubungan antara Prabowo dengan Gibran ini sudah sedemikian renggangnya gitu. Ya karena terakhir ketemu bulan Juni gitu ya, dan kemudian sekarang sudah Oktober nggak ketemu lagi, padahal posisinya sebagai calon wakil presiden terpilih. Ini kan lagi ribut-ributnya, lagi sibuk-sibuknya Prabowo dan tim untuk menyiapkan susunan kabinet mendatang. Sementara Gibran sebagai wakil presiden terpilih, ini kayak nggak dilibatkan. Ya memang gitu ya, untuk penetapan menteri-menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi sebagai presiden, Pak Prabowo kan juga perlu mendengarkan masukan-masukan dari semua pihak. Termasuk salah satunya adalah cawapres terpilih gitu. Ya kalau ketua-ketua partai aja didengerin gitu ya, aspirasi atau masukan-masukan atau usulan-usulannya, masa iya nggak mau dengerin dari wakil presiden terpilih sih? Karena harusnya wapres juga perlu didengar gitu. Tapi dalam beberapa kesempatan di berbagai acara-acara atau rapat-rapat elit memang Gibran ini nggak kelihatan. Nggak ada kabarnya. Bahkan di acara pelantikan anggota DPR, Gibran nggak ada. Entah dia nggak diundang atau emang nggak bisa hadir gitu. Karena memang terakhir Gibran ini muncul itu kan ketika dia ditanya soal isu Fufu Fafa gitu ya, karena akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran di Kaskus gitu ya, yang kebenarannya sudah mencapai 99,9999% bahwa memang akun Fufu Fafa ini yang sangat jorok sekali, yang sangat kotor, yang sangat membahas soal susu dan sebagainya gitu ya. Itu memang diketahui adalah milik Gibran gitu, dan ketika dia muncul ke publik, coba datang belusukan gitu ya, media kemudian banyak sekali yang menanyakan soal Fufu Fafa dan Gibran nggak bisa menjawab itu. Satu-satunya jawaban yang bisa disampaikan oleh Gibran hanya tanyakan kepada yang punya akun. Lah, wartawan kan lagi nanya kamu. Dan sampai sekarang isu ini nggak selesai gitu ya, karena skenario untuk memunculkan seorang kambing hitam gitu ya, yang coba dilakukan oleh pihak Menkominfo sebelumnya, yang katanya mau segera diumumkan pemilik Fufu Fafa gitu ya. Itu akhirnya tidak terrealisasi atau tidak bisa dilaksanakan karena ya memang bukti-buktinya sudah sedemikian kuatnya bahwa memang akun Fufu Fafa itu terhubung dengan nomor HP-nya Gibran dan itu terkonfirmasi di sistem perbankan di Indonesia. Dan memang sudah ada konfirmasi bahwa itu milik Gibran, karena kalau terdaftar di GoPay dan kemudian terverifikasi di sistem perbankan kita, itu pasti sudah melakukan verifikasi dengan memunculkan KTP, dengan setor KTP dan muka, dan itu tidak bisa lagi kemudian diedit atau dimanipulasi, sehingga upaya-upaya untuk memunculkan kambing hitam itu tidak terlaksana, karena akan menjadi bahan tertawaan banyak orang, karena semua orang sudah tahu bahwa akun Fufu Fafa ini miliknya Gibran gitu. Jadi terakhir Gibran muncul dan kemudian ditanya sama wartawan itu ketika dia ditanya soal Fufu Fafa, dan setelah itu dia nggak kelihatan lagi dia ada di mana. Dan bahkan di acara pelantikan anggota DPR dia juga nggak ada. Jadi memang Gibran ini punya sedikit masalah gitu ya ketika dia coba berhadapan dengan orang-orang, karena memang literasinya atau referensinya dia ini kan memang sangat minim sekali dia. Dia ini kan memang ngaku jarang baca buku gitu ya. Bacanya ya dia komik lah atau yang ringan-ringan, humor.
Sehingga kalau dia hadir di acara pelantikan DPR, maka dia mungkin gitu ya ketakutan untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat random dan tidak bisa dia jawab gitu ya. Makanya kemudian ya daripada dipermalukan nanti udahlah mending nggak hadir. Atau beberapa orang kemudian menyimpulkan Gibran ini nggak hadir di acara pelantikan DPR takut disorakin sama anggota-anggota DPR, terutama dari Gerindra dan PDI Perjuangan gitu ya. Takut ketika disebut namanya Gibran bukannya dapat tepuk tangan tapi fu fu fa fa fu. Takutnya dibegitukan gitu. Makanya ya udahlah nggak usah hadir. Itu kesimpulan-kesimpulan netizen gitu ya. Dan selain itu memang Gibran sekali lagi itu ya sulit sekali untuk berinteraksi atau memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wartawan yang random. Karena kalau menghadapi wartawan yang ada di acara pelantikan DPR, itu jelas bukan lagi wartawan yang bisa dikendalikan atau wartawan-wartawan yang selama berhari-hari mengikuti dia, atau bukan wartawan yang memang dikelola oleh timnya Gibran. Itu adalah wartawan-wartawan lepas gitu ya, yang kemudian bisa bertanya apa saja. Nah, Gibran memiliki kesulitan untuk menjawab itu semua gitu. Beda misalkan dengan wartawan-wartawan yang memang sudah difasilitasi sehari-hari ikut Gibran di Wali Kota Solo, itu lebih bisa dikendalikan lah gitu ya. Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab misalkan, ya itu bisa di skip aja. Tapi kalau wartawan-wartawan yang random yang tidak dalam kendali Gibran, itulah yang kemudian nampaknya menyulitkan. Karena jangankan ngadepin wartawan gitu ya, Gibran ini setahu saya belum pernah diskusi dengan mahasiswa. Bukan cuma debat gitu ya, diskusi pun nggak pernah. Pernah sekali ada video di mana dia diskusi atau coba menjadi pembicara di acara yang para pesertanya itu anak-anak SMP apa SMA gitu ya. Gibran juga nampak kesulitan untuk memberikan jawaban atau berbicara dalam diskusi tersebut. Jadi ya memang acara pelantikan DPR itu bukan levelnya Gibran gitu ya. Kalau dia hadir itu terlalu banyak sisi negatifnya yang kemudian bisa disebarkan di media-media besar gitu. Makanya lebih baik tidak hadir. Nah, cuma kan menjadi pertanyaan sebenarnya di mana sih Gibran? Kok nggak ada gitu? Nggak ada juga berita di media ketika dia pelantikan DPR dilaksanakan di ruangan DPR gitu. Jadi di 1 Oktober itu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Gibran. Sehingga banyak orang beranggapan, oh mungkin Gibran lagi pesta ulang tahun gitu ya di McD atau di KFC. Makanya nggak bisa hadir di pelantikan anggota DPR gitu ya. Mungkin itu alasannya, karena memang bertepatan dengan hari ulang tahunnya Fufu Fafa. Atau mungkin juga karena Gibran ini memang adalah orang yang tidak terlalu suka dengan partai politik atau tidak yakin dengan partai politik, atau dalam bahasa yang lebih ekstrim dia ini termasuk yang anti dengan partai politik. Sementara pelantikan anggota DPR itu kan semuanya adalah perwakilan partai. Mereka terpilih dari partai masing-masing, mewakili partai masing-masing. Sementara Gibran orang yang tidak terlalu yakin dan tidak terlalu percaya dengan partai politik. Makanya kemudian dia nggak hadir, karena di DPR, di pelantikan anggota DPR, nggak ada yang independen gitu. Nggak ada yang perwakilan dari kelompok relawan, misalkan nggak ada. Semuanya adalah dari perwakilan partai politik. Dan memang pelantikan ini adalah acara atau pelantikan anggota DPR yang mewakili partai masing-masing dari daerah masing-masing gitu. Jadi ya memang mungkin bukan dunianya Gibran gitu ya. Dia tidak mampu untuk memberikan jawaban-jawaban kepada wartawan, dia takut disoraki sama Fufu Fafa gitu ya. Atau kemudian dia juga anti dengan anggota DPR atau perwakilan partai yang dalam kacamata dia itu partai itu nggak terlalu penting gitu ya. Ada pernyataan dan videonya gitu ya. Dan itu yang kemudian menurut beberapa orang elit partai politik itu cukup menyinggung banyak sekali pimpinan partai. Untuk lebih jelasnya terkait pernyataan Gibran bulan Agustus lalu kalau nggak salah, atau bulan Maret gitu ya, silahkan simak dulu video berikut ini. Karena sekali lagi ke depan ini arahnya ke community base, jadi ini nanti akan ada disrupsi. Sudah tidak lagi seorang calon ataupun tokoh itu nanti ketergantungan pada partai.
Nah, pernyataan Gibran ini itu dia sampaikan tepat setelah dia terpilih sebagai cawapres. Jadi, bukannya mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pendukungnya di koalisi Kim, gitu ya. Dia malah mengumpulkan relawan-relawan Bolone Mase dan kemudian berpidato dengan sombongnya untuk mengerahkan atau melakukan unjuk kekuatan demi kepentingan Pilkada 2024. Jadi dalam kesempatan tersebut niatnya Gibran gitu ya, dia melakukan konsolidasi, dia melakukan pergerakan untuk mendukung calon-calon di berbagai daerah di Pilkada 2024 yang didukung oleh Bolone Mase dan untuk memenangkan calon yang didukung oleh Bolone Mase. Makanya dengan sombongnya dia kemudian sampai bilang seperti itu, bahwa anak muda itu arahnya kepada social movement, sudah community based, sehingga tidak perlu terlalu peduli dengan partai. Niatnya gitu ya, niatnya dia ingin kemudian menunjukkan diri bahwa relawan itu lebih efektif, lebih berpengaruh dibandingkan partai politik. Dan gara-gara pernyataan Gibran inilah yang kemudian membuat beberapa calon di berbagai daerah itu yang terindikasi didukung oleh Gibran atau relawan Bolone Mase itu akhirnya mendapatkan kendala atau batal maju di pilkada. Termasuk salah satunya adalah Diko yang paling fatal gitu ya. Diko ini adalah bupati petahana dan kemudian coba maju sebagai calon wali kota Semarang, sudah dapat rekomnya, sudah menyebar di berbagai tempat, di berbagai titik baliho-balihonya, tapi kemudian surat rekomendasi yang sudah ada di tangan Diko itu kemudian dicabut dengan tanpa alasan, tiba-tiba gitu ya, dikasih ke orang lain. Jadi sampai kemudian membuat Diko ini batal. Nah, alasan Diko batal maju sebagai calon wali kota Semarang itu ya gara-gara dia terlalu dekat dengan Gibran. Termasuk juga ada Gusti Bre di Solo dan Marcel Widianto yang juga tiba-tiba batal maju di pilkada. Jadi orang-orangnya Gibran yang kemudian didukung oleh relawan Bolone Mase itu jadi batal maju di pilkada gara-gara ada ketersinggungan dari berbagai ketua umum partai atau elit partai politik terkait pernyataan Gibran yang coba menunjukkan bahwa partai itu nggak penting gitu ya, bahwa setiap calon itu nggak terlalu butuh partai politik gitu ya. Makanya kemudian di Pilkada 2024 ada upaya atau skenario untuk menyingkirkan orang-orangnya Gibran sebagai satu perlawanan atau satu pesan bahwa tanpa partai politik orang-orangnya Gibran ini nggak bisa maju gitu. Dan itulah yang terjadi. Ya mungkin maksudnya Gibran coba meniru Presiden Jokowi gitu ya, sebagai anak gitu ya, dia coba meniru bapaknya gitu ya, yang bisa berdiri di atas partai politik, yang bisa mengendalikan semua partai gitu ya, yang tidak mau terlalu tunduk kepada PDI Perjuangan sebagai partai pendukung atau pengusungnya gitu ya, yang nggak mau ikut aturan-aturan partai. Yang undang-undang bisa diubah gitu ya, yang kemudian bisa seenaknya ketika berkuasa. Mungkin itu motivasi Gibran gitu, sehingga motivasi atau keyakinan bahwa seorang calon itu tidak terlalu butuh atau tidak butuh partai politik itu kemudian dia sampaikan dengan bahasa yang sangat-sangat menyinggung semua elit partai dan pimpinan partai politik. Jadi ya mungkin tujuannya ingin jadi seperti Presiden Jokowi yang berkuasa dan sebagainya, tapi di kenyataannya dia belum sekuat Pak Jokowi gitu. Gibran ini baru calon, belum dilantik gitu. Tapi kesombongannya atau keyakinannya soal kekuasaan gitu ya, bahwa dia bisa berdiri di atas partai politik itu sudah di atas Presiden Jokowi. Nah, maka dari itulah kemudian gitu ya, partai-partai politik ini kabarnya itu banyak yang tidak setuju, tidak suka dengan Gibran, termasuk dari Partai Golkar yang mengusung Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024 gitu. Jadi di acara pelantikan DPR yang memang mewakili partai-partai politik itu, ya Gibran jadi kurang bisa diterima gitu. Karena pernyataan-pernyataannya tuh banyak yang menyinggung sebelumnya. Jadi ya mungkin itulah alasan Gibran tidak bisa hadir gitu ya, karena terlalu banyak faktor yang bisa menyudutkan dia atau tidak berpihak kepada dia, dan itu tidak bisa kemudian dia bantah karena itu adalah pernyataan-pernyataan yang memang muncul darinya gitu. Seperti Fufu Fafa, kemudian pernyataan tidak suka dengan partai politik gitu ya, bahwa anak muda tidak perlu partai gitu ya, calon-calon tidak perlu terlalu bergantung kepada partai politik. Itu sangat menyinggung sekali. Dan kabarnya gitu ya, yang saya dengar di Rapimnas sebuah partai politik, salah satu partai besar di Indonesia, itu yang katanya para elitnya itu tidak masalah dengan Fufu Fafa, tapi
di acara Rapimnas gitu ya, di acara mereka sendiri gitu ya, ternyata isu Fufuwafa itu sangat-sangat serius dibahas oleh internal mereka dan banyak dari mereka tidak terima. Jadi ya mungkin memang analisa atau kecurigaan netizen terkait Fufuwafa atau Gibran yang kalau hadir di acara pelantikan DPR ini disoraki Fufuwafa oleh banyak anggota dewan gitu ya, terutama dari partai-partai besar gitu ya, ya mungkin itu adalah satu analisa yang mendekati kebenaran. Makanya kemudian Gibran jadi nggak datang di acara pelantikan. Ya tapi apapun itu gitu ya, apa yang sudah dilakukan dan dinyatakan oleh Gibran memang banyak sekali pernyataan-pernyataan yang sangat sombong sekali gitu ya, sehingga ke depan tanpa bapaknya, tanpa presiden gitu ya, dan jabatan dia hanya wakil presiden, kita bisa lihat dan saksikan apakah dia selanjutnya masih bisa sesombong